Dan betapa terkejutnya Rey, ternyata penjara tersebut adalah sebuah kapal yang besar yang berada di tengah lautan. Alhasil, Rey pun harus berpikir lebih keras untuk bisa keluar dari penjara sekaligus pergi dari lautan tersebut. Sementara itu, Hobbs terlihat sedang teleponan bersama Lester yang ternyata mereka juga melakukan kesepakatan di mana Lester memberitahukan siapa Rey sebenarnya dan meminta Hobbs untuk memastikan agar Rey tidak keluar dari sana. Lantas kenapa Lester melakukan itu? Ya tentu saja duit, apalagi juga bukan duit. Dengan semua informasi itu, Hobbs pun menyuruh anak buahnya untuk menyiksa Rey setiap hari agar mental dan konsentrasinya lemah sehingga tidak memiliki waktu untuk memikirkan cara agar lolos dari penjara ini. Namun Rey tetaplah Rey. Dibantu oleh Rod Meyer, Rey pun tetap memahami rutinitas para penjaga hingga akhirnya didapatkanlah sebuah rencana untuk memanfaatkan sang dokter sebagai perantara dirinya dan dunia luar. Setelah itu, Rey pun membuat sebuah alat bernama pengukur derajat untuk melihat lokasi di mana penjara tersebut berada. Namun masalahnya, harus ada orang yang pergi ke tempat terbuka untuk menggunakan alat tersebut. Tiba-tiba, Rey dipukul oleh para penjaga dan dibawa ke sisi penjara bagian lain, di mana di sana dia hanya sendirian. Melihat situasi tersebut, Rey pun tidak bertindak lebay dan berteriak, "Anjay, gak suka gelai." Tetapi dia berinisiatif untuk membuat kesepakatan dengan Hobbs. Rey mengatakan bahwa dia dan Rod Meyer memiliki hubungan yang sangat ketat. Dan Rey sanggup memberikan informasi mengenai keberadaan Mayhem. Sempat menolak, Hobbs pun akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut. Namun pada faktanya, Rey memberikan informasi palsu untuk mengulur waktu sembari menjalankan rencananya secepat mungkin. Untuk mengukur derajat, Rey dan Rod Meyer pun bekerja sama dengan seorang muslim yang ada di sana, di mana si abang ini memberitahu Hobbs mengenai rencana pelarian yang dilakukan oleh Rey dan Rod Meyer. Si abang akan memberikan semua informasi asalkan dia bisa beribadah di tempat terbuka dan Hobbs menyetujuinya. Setelah mendapatkan hasil dari alat tersebut, Rey pun memperkirakan bahwa kapal tersebut berada di perairan dekat Lautan Belawan, di mana lokasi tersebut cukup jauh dengan dunia luar. Jadi sekarang mereka hanya tinggal mengirim pesan kepada orang luar untuk menjemput mereka. Namun masalahnya, mereka harus secepatnya melangsungkan rencana tersebut sebelum Hobbs menyadari bahwa semua informasi mengenai Mayhem adalah hoax. Sementara itu, sang dokter pun terlihat mengirim pesan kepada anak buah Rod Meyer mengenai lokasi mereka, di mana si dokter ini diiming-imingi uang yang sangat banyak setelah mereka keluar dari sana. Di sisi lain, Hobbs pun melihat Rey sedang berbicara serius dengan seorang pria berpeci, di mana itu hanyalah sebuah pengalihan. Hobbs pun menyimpulkan bahwa Rey akan membantu si pria itu meloloskan diri. Tiba saatnya, si abang pun mulai memancing keributan untuk mengacaukan para penjaga. Kemudian dengan cepat, Rey, Rod Meyer, dan si abang pun langsung mencari jalan keluar dari sana. Tapi sebelum itu, Rey mematikan seluruh CCTV yang ada dan menyuruh si abang dan Rod Meyer untuk berpose.
Di sisi lain, terlihat helikopter jemputan sedang dalam perjalanan menuju ke sana, sehingga mereka harus dengan cepat sampai di tempat terbuka tepat waktu. Tapi dalam perjalanan tersebut, si abang pun harus tertembak oleh para penjaga yang memburu mereka. Hingga akhirnya, si abang memilih untuk tinggal di sana dan mengulur waktu agar Ray dan Rottmeier bisa lolos sampai ke atas. Kemudian si abang menembaki para penjaga walaupun pada akhirnya dia harus tewas. Di sisi lain, helikopter pun akhirnya sampai di lokasi dan langsung menembaki pilot dan para kru di kapal tersebut. Dan akhirnya, Rottmeier pun sampai di atas duluan untuk mengamankan area. Ketika salah satu anak buah Rottmeier tewas tertembak, dia pun mengambil alih senjata untuk menembaki para penjaga yang tersisa. Dan dengan pengalamannya sebagai seorang Terminator, Rottmeier pun berhasil menghabisi semua penjaga yang ada. Sementara itu, Ray yang sudah selesai dengan pertarungannya langsung masuk ke dalam tangki air yang menuju ke saluran pembuangan. Sadar akan hal itu, Hobbs pun pergi ke atas dan menyuruh anak buahnya untuk memeriksa tepian kapal. Hingga saatnya Ray berhasil keluar, ia langsung menaiki tangga helikopter dan menggantung di sana. Melihat hal itu, Hobbs pun langsung menembaki Ray. Tapi karena Hobbs belum pernah bermain PUBG, Hobbs pun berkali-kali salah sasaran dan justru kehabisan peluru. Dan saat giliran Ray menembak, ia juga nampak salah sasaran. Tetapi bukan Rambo namanya jika tidak punya sebuah rencana. Karena Ray menembaki drum berisi minyak dan meledakkannya hingga Hobbs harus tewas terbakar. Boom. Setelah tiba di daratan, datanglah sebuah mobil yang ternyata itu adalah anak buahnya Rottmeier. Dan yang mengejutkan lagi, ternyata ada Jessica di sana. Hingga terkuaklah fakta bahwa Jessica adalah anaknya Rottmeier. Dan yang paling mengejutkan lagi dari semua ini adalah Rottmeier adalah Mannheim. You're Mannheim. Should have. Dapat disimpulkan bahwa Jessica mengirim Ray ke sana untuk membebaskan ayahnya yaitu Mannheim alias Rottmeier. Karena melihat kemampuan Ray, Jessica yakin bahwa Ray adalah orang yang tepat untuk melakukan itu. Setelah kembali ke kehidupan aslinya, Ray tidak langsung bersantai di JCT dan Ule Kareng, tetapi langsung menyusun rencana untuk memberi pelajaran kepada Lester alias bosnya sendiri. Setelah semua selesai, kini Ray memutuskan untuk tidak lagi mencoba meloloskan diri dari penjara dan film pun berakhir. Ya, itulah dia alur cerita dari film Escape Plan ini. Banyak hal positif yang bisa diambil dari film ini, mulai dari kerjasama, ketelitian, analisa, dan lain-lain. Untuk Rottmeier sendiri tidak diceritakan secara detail siapa dia dan seberapa berpengaruh apa dia di tatanan dunia. Tapi ya cukup menegangkan juga lah untuk film ini. Pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini ialah jangan pernah mau masuk penjara hanya karena ingin membobolnya, karena itu hanya ada di film-film saja. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan mensupport channel ini, and see you next video. Bye bye.